Harusnya dompet kita itu udah nggak perlu lagi berisi kartu-kartu. Bahkan KTP pun udah nggak perlu kita bawa. Setiap penduduk Indonesia yang lahir, dia hanya cukup mengingat SIN-nya. Kawasan administrasi kependudukan di Indonesia. Kami perlu menginformasikan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri bahwa panitia kerja RUU Adminduk Administrasi Kependudukan telah disahkan dan dibentuk di Komisi 2 DPR RI ini. Kendati demikian, proses legislasi formal masih menunggu proses yang berlaku, termasuk kami menunggu balasan surat dari pimpinan DPR kepada Presiden terkait dengan pihak pemerintah mana yang akan mewakili Presiden dalam rangka pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang ada di Indonesia ini. Karena itu, untuk memulai pembahasan itu dan menghormati proses formil legislasi sambil menunggu surat Presiden, hari ini kita mengagendakan rapat yang kira-kira pembahasannya mengarah pada urgensi revisi terhadap Undang-Undang Adminduk sebagai bagian dari ikhtiar kita semua untuk memperbaiki tata kelola administrasi kependudukan yang ada di Indonesia. Komisi 2 DPR RI berkomitmen data kependudukan yang selama ini hulunya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bisa menjadi basis bagi seluruh pelayanan publik yang ada di Indonesia. Kita tahu ketentuan sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan kepada kita semua tentang sistem informasi administrasi kependudukan, SIAK, dan penggunaan nomor induk kependudukan yang tunggal dan berbasis digital. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya kita mengetahui bersama bahwa keinginan kita untuk memanfaatkan NIK sebagai single identity number di Indonesia itu masih menghadapi berbagai kendala. Karena itu, ikhtiar kita ke depan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah bagian dari keinginan kita untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia pada satu pihak, dan pada pihak yang lain tentu kita ingin melangkah lebih jauh sebagai negara modern yang bisa sejajar dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Kami sering menggambarkan di ruang komisi ini, harusnya dompet kita itu udah nggak perlu lagi berisi kartu-kartu. Bahkan KTP pun udah nggak perlu kita bawa. Karena dengan source data yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Pak Wamen, kita kan setidaknya setiap penduduk Indonesia ini sudah diambil datanya oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil itu 3. Wajah, retina mata, dan sidik jari. Kalau kita kena razia oleh pihak kepolisian, harusnya ke depan nggak usah ditanya lagi mana BPKB, mana SIM. Cukup polisi dengan menggunakan alat tertentu cek wajah Rifki ini, maka ketahuan Rifki SIM-nya ada apa enggak. BPKB-nya, mobil yang digunakan Rifki itu sudah tercatat atau belum dalam konteks penggunaan Rifki sebagai pribadi. Pergi ke kantor pajak, udah nggak perlu lagi disuruh nyetor kartu NPWP. Ya cukup kantor pajak pakai sidik jari, cek wajah kita atau retina kita udah ketahuan. Dengan NIK kita, maka akan muncul juga nomor pajak kita. Atau bahkan nomor pajak udah nggak perlu, ya di NIK itulah juga kemudian ada nomor pajak. Maka ketahuan di situ Rifki udah lapor SPT atau belum. Kemudian Rifki punya kewajiban pajak di mana yang belum. Kalau kita pergi ke kantor ATR BPN, nggak perlu lagi capek-capek ujuk-ujuk bawa sertifikat tanah atau bawa bukti laporan polisi sertifikatnya udah hilang. Cukup dengan
data yang ada di Dukcapil, itu kita bisa mengakses sebetulnya tanah kita di mana saja, kemudian nomor sertifikat elektroniknya berapa. Sehingga itulah mimpi kita ke depan. Dan saya berharap diskusi kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini adalah diskusi yang substantif untuk kita menghantarkan peradaban baru Indonesia ke depan. Dan ini saya kira sangat penting untuk banyak hal, terutama untuk mendukung asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Kita akan sangat mudah menginventarisir siapa yang paling layak untuk masuk sekolah rakyat. Dari sisi ekonominya dan dari sisi kapasitas pendidikannya. Sekarang kita mau tahu laporan akademik siswa-siswi itu nggak ada yang digital dan nggak ada yang terpadu. Itu hanya orang tuanya dan gurunya yang tahu. Harusnya kita sudah punya data itu secara digital. Dan seluruh data itu terhubung harusnya melalui satu sistem yang baik. Dan itu cukup dibuat melalui single identity number. Setiap penduduk Indonesia yang lahir, dia hanya cukup mengingat SIN-nya. Maka dengan dia mengingat SIN-nya, SIN itulah yang akan membawa dia pada pelayanan publik di seluruh republik ini. Saya dulu merantau ke Malaysia tahun 2007 sampai 2009. Gus Kozin belakangan daripada saya, 2010 kali ya. Mas Wamen mungkin lebih dulu merantau daripada saya ke Australia. Itu zaman saya dulu. Kenapa saya gambarkan Malaysia ini kan dekat sama kita dan negaranya 10 tahun merdeka belakangan daripada kita. Dulu tahun 2007 berarti 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Itu penduduk Malaysia hanya cukup mengingat IC number-nya. Jadi kalau dia pergi mau tukar tambah mobil, itu yang ditanya IC number sama dealernya. IC number you berapa? Dan IC number-nya relatif bisa diingat. Ditulis, dicek, oh benar, kelihatan wajahnya, kemudian dilakukan verifikasi. Waktu itu dengan sidik jari. Dia ketahuan tuh, apakah dia layak atau tidak untuk kemudian tukar tambah mobil. Udah bayar pajak atau belum, kemampuan keuangannya ada apa enggak untuk dia tukar tambah. Saya waktu itu jujur sangat menganggap itu sesuatu yang mewah dan istimewa. Nah 20 tahun berikutnya kita masih seperti ini, mungkin mereka sudah beranjak jauh lebih maju. Dan karena itu mari kita bicarakan ini, termasuk yang terakhir saya kira ini juga penting untuk kita membenahi demokrasi elektoral kita. Hulu dari persoalan pemilu kita tuh kerap kali DPT, daftar pemilih tetap. Kapan orang mati, kapan orang memiliki hak pilih lagi, itu kerap kali kita lambat mengupdate-nya. Pemilu kita laksanakan bulan Februari, tanggal 14, tanggal 13, orang udah pensiun dari TNI. Harusnya tanggal 14 dia udah boleh milih. Karena kita pensiun itu pakai lapor-lapor dulu, dan lapornya lama, nah kita berpotensi kemudian menghilangkan hak konstitusional orang untuk memilih tanggal 14. Yang meninggal, yang keluar surat keterangan kematian dari lurah kepala desa, tapi itu tidak digitalize dan tidak menjadi satu update dengan data yang kita miliki. Ya, karena itu juga kerap kali kita menemukan beberapa pemilih siluman, bukan karena niat kita untuk menghadirkan pemilih siluman, karena kita belum mampu mengintegrasikan single identity number kita untuk seluruh pelayanan publik di Indonesia.